Ke topik pilihan pemirsa, jumlah aksi penawaran umum perdana saham atau IPO di Bursa Efek Indonesia di semester 1 tahun 2025 tercatat mengalami penurunan secara tahunan. Hingga 20 Juni 2025 hanya ada 14 perusahaan yang berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan 25 perusahaan di semester 1 tahun 2024 lalu. Jumlah aksi penawaran umum perdana saham atau IPO di Bursa Efek Indonesia di semester 1 tahun 2025 tercatat mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan hingga 20 Juni 2025 hanya ada 14 perusahaan yang berhasil melantai di bursa dengan total dana dihimpun 7,01 triliun rupiah. Adapun 14 emiten tersebut adalah YOII, Ratu, KSIX, BRRC, HGII, Obat, CBDK, DGWG, KAQI, MINE, UP, MDLA, FORE, dan DKHH. Jumlah tersebut masih cukup jauh dari target Bursa Efek Indonesia sebanyak 66 perusahaan tercatat tahun ini. Jumlah tersebut juga lebih sedikit dibandingkan IPO 25 perusahaan di semester 1 tahun 2024. Asosiat Direktur Pilarmas Investindo Maximilianus Nikodemus mengatakan, penurunan kuantitas perusahaan yang IPO diakibatkan adanya situasi dan kondisi global yang memberikan ketidakpastian, sehingga membuat banyak perusahaan menahan ekspansi melalui IPO dan cenderung wait and see. Selain itu, penurunan jumlah aksi IPO didorong salah satunya karena seleksi yang mulai ketat dijalankan oleh regulator, yakni Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tahun ini. Kondisi ketatnya seleksi IPO dinilai berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Igede Nyoman Yetna mengatakan, proses evaluasi terhadap dokumen pencatatan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Tidak ada perlakuan berbeda, namun aspek penilaian diperhatikan secara komprehensif baik formal maupun non-formal. Selain itu, Bursa Efek Indonesia memastikan hanya perusahaan yang benar-benar siap yang dapat tercatat di bursa. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga kualitas pasar modal nasional. Meski demikian, untuk menjaring lebih banyak perusahaan melakukan IPO, Bursa Efek Indonesia mengedepankan pendekatan edukasi dan pendampingan yang aktif dan berkelanjutan. Di luar kegiatan edukasi, Bursa Efek Indonesia juga telah menyusun kajian strategis mengenai IPO dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI memperbarui perjanjian pinjaman dengan anak usaha PT Parikol atau PC sebesar 26 juta dolar Amerika. Manajemen meyakini transaksi akan memberikan dukungan pengembangan bisnis anak usaha dan memberikan nilai positif bagi kedua pihak. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI dan anak usaha dari PT Parikol atau PC setelah memperbarui perjanjian pinjaman dengan menandatangani amandemen 4 perjanjian pinjaman yang berlaku efektif 30 Juni 2025. Nilai pinjaman tersebut 26 juta dolar Amerika dengan tingkat suku bunga Secured Overnight Financing Rate atau SOFR sebesar 1,9% per tahun. Manajemen meyakini transaksi ini akan memberikan dukungan pengembangan bisnis yang lebih luas bagi anak usaha dari KOL dan dapat memberikan nilai positif bagi kedua pihak. Dengan adanya amandemen 4 perjanjian pinjaman, kebutuhan pembiayaan usaha dari KOL dapat diberikan sesuai kebutuhan operasional sehingga alokasi penggunaan dana perseroan menjadi lebih efisien dan tepat sesuai tujuan. Sementara apabila transaksi dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi, perseroan perlu melakukan proses seleksi dan penilaian risiko yang lebih ketat. Di sisi lain, perseroan dapat menjaga transparansi mengelola risiko kredit dengan lebih baik serta mendorong pertumbuhan usaha dalam lingkup grup secara terukur dan terintegrasi. Perseroan menambahkan dokumen-dokumen sehubungan dengan transaksi amandemen 4 perjanjian pinjaman yang telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas transaksi afiliasi tersebut dilakukan secara arm's length basis. Diketahui sebelum amandemen, nilai pinjaman yang diberikan perseroan ke PC adalah sebesar 20 juta dolar Amerika dengan tingkat suku bunga SOFR 2,4% per tahun. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, di tengah penguatan terbatas indeks harga saham gabungan di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, saham AADI masih melaju kencang, menguat di atas 4% meskipun saat ini penguatan terbatas ke 3,73% pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham AADI di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ditutup di perdagangan 2 Juli, saham AADI di level 6.725. Posisi pembukaan mengalami penguatan di 6.750, 11.30, beberapa menit jelang penutupan sempat ke level 7.000 pemirsa. Kemudian pada penutupan penguatan terbatas ke 6975 dan pembukaan sesi kedua ke 6950. Tapi sebenarnya di sepanjang perdagangan sesi kedua secara intraday, AADI sempat menguat ke level 7025 dan saat ini terbatas di Rp6.950 per saham di 3,73%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham AADI dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Di perdagangan awal Desember, AADI masih diperdagangkan di level 7.975. Kemudian pada 10 Desember ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana posisi saham AADI menembus di atas level 10 ribuan di 10.275. Kemudian Januari tertekan ke 8.200-an. Februari mencoba bangkit memperbaiki posisi ke 9 ribuan. Namun perdagangan Maret dan April mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 5.750 seiring trading halt terjadi pada waktu itu di mana indeks harga saham gabungan mengalami anjlok yang cukup dalam. Di perdagangan Mei bangkit ke level 6 ribuan, Juni di 7 ribu, dan di perdagangan Juli rata-rata diperdagangkan di level 6 ribuan meskipun di awal di Juni masih bergerak di atas level 7 ribuan pemirsa. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi price to earning ratio-nya. Untuk AADI di kisaran 4,18 kali, PSR-nya di 0,78 kali, PBV-nya sudah berada di atas 1 kali, tepatnya di 1,04 kali, dan PCFR-nya di 2,51 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan lagi-lagi belum mampu bertahan di atas level 6.900-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi.